Halo para traders, kita berjumpa lagi. Perkenalkan, saya FX Suciharto, profesional tutor dan instruktur edukasi XM Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai mengenal jumping candlestick. Apa itu jumping candlestick? Biasanya orang-orang mengatakan jumping candlestick ini sebagai candle gap atau candlestick gap gitu ya. Saya lebih suka menyebutnya sebagai jumping candlestick atau candlestick lompat. Kenapa? Karena tidak semua jumping candlestick itu menghasilkan atau membentuk suatu gap atau jurang atau jendela, window gitu ya. Nah, apa sih konsep jumping candlestick itu? Jumping candlestick adalah candle yang dibuka tidak pada posisi yang sewajarnya atau disjointed open price dan closing price. Ya, jadi biasanya yang namanya candle kalau wajar itu setelah close candle yang sekarang running jadi close, muncul candle baru, dia akan sejajar dengan tempat di mana candle sebelumnya ini close. Nah, namun ini tidak. Namun ini dia bisa lompat. Apakah itu lompat ke atas, atau lompat ke bawah, atau lompat ke dalam, begitu ya. Jadi ada lompatan. Dia tidak dibuka pada posisi yang sewajarnya. Kalau Anda seorang trader yang sudah berpengalaman, Anda sering mengamati chart, maka Anda akan sangat cepat melihat adanya disjointed candle ini, adanya candle lompat ini. Untuk teman-teman mungkin yang masih pemula, perlu waktu. Oh, ada lompatan. Oh, tidak, begitu ya. Jadi teman-teman, apa sih makna dari candle lompat ini ya? Makna umumnya, secara umum ya, makna dari pola jumping candlestick ini tergantung dia lompatnya kemana dan berakhir menjadi candle apa gitu ya. Jadi misalkan ada suatu candle dibuka lompat naik ya, dibuka lompat naik dan jadinya candle bullish. Bukannya lompat naik dan jadi candle bullish. Maka artinya di sana ada agresivitas untuk naik ya. Jadi strong bullish continuation. Jadi misalkan dari tren naik lalu dibuka candle baru dibuka naik, lompat naik dan jadinya candle bullish, maka di situ bermakna strong bullish continuation atau agresif bullish candle. Jadi misalkan kalau dibuka naik tetapi jadinya candle reversal, kalau yang tadi dibuka naik jadinya close-nya berakhir sebagai candle bullish, maka secara umum dikatakan strong. Tapi kalau dibuka naik namun justru menjadi candle bearish, maka di situ bermakna adanya kelelahan. Misalkan suatu tren naik, kemudian ada candle baru dibuka lompat naik, dan jadinya turun, jadinya candle bearish, maka candle bearish ini memberikan sinyal kepada kita bahwa tren yang terjadi, tren naik yang terjadi tadi sudah mengalami kelelahan. Jadi di situ menunjukkan adanya pola reversal, exhausted candle, candle yang kelelahan. Itu makna secara umum. Atau sebaliknya juga ada suatu tren turun, kemudian candlenya dibuka lompat turun dan candle tersebut close sebagai candle bearish, maka bisa dikatakan dia merupakan strong continual bearish candle. Jadi kuat, menunjukkan sinyal penerusan turun yang cukup kuat. Agresif reversal candle untuk turun ya. Sebaliknya misalkan ada tren turun kemudian candlenya dibuka lompat turun namun dia close sebagai candle bullish, maka di situ menunjukkan tren turun tersebut mengalami
kelelahan. Ya, tren turun tersebut mengalami kelelahan dan menunjukkan adanya sinyal reversal dari tren turun tersebut. Itu secara umum ya, itu secara umum, prinsip umum saja. Prinsip umum ini bisa menjadi gagal misalkan karena dia hanya prinsip umum, misalkan lompatannya ini terlalu tinggi. Jadi misalkan ada suatu tren naik, apalagi tren naiknya ini belum terlalu matang begitu, kemudian candle berikutnya dibuka dengan lompat naik yang cukup tinggi, misalkan sekitar 60 pips di time frame H1 atau H4, lompat 60 pip dan ditutup sebagai candle bearish, belum tentu prinsip umum berlaku. Kenapa? Karena lompatan ini terlalu tinggi, begitu ya. Maka itu disebut prinsip umum. Bisa jadi dibuka lompat naik yang sangat tinggi lalu close sebagai candle bearish, bisa jadi candle bearish ini menjadi candle pullback. Itu ya. Jadi bisa prinsip umumnya terkalahkan karena jelas-jelas agresivitas naik ditunjukkan oleh lompatan yang sangat tinggi begitu. Nah, jadi itu masalah makna umumnya. Apakah setiap gap akan ditutup? Nah, ini sering menjadi pertanyaan. Apakah semua gap nanti akan menjadi ditutup begitu? Pada umumnya ya. Namun hati-hati, berarti ada teori yang mengatakan kalau lompat naik maka kita sell, kalau lompat turun maka kita buy. Kenapa? Karena nanti dia akan menutup gapnya. Hati-hati. Karena menutup itu belum tentu saat itu juga langsung terjadi reaksi penutupan. Ya. Bisa jadi nanti setelah sekian lama dia misalkan lompat naik jadi candle bullish, strong buy ya, strong naik, maka mungkin dia berkelana dulu naik, baru setelah mungkin 1 hari, 2 hari, baru menutup gap itu. Jadi agak berbahaya untuk trading menggunakan model ini. Belum lagi, jadi kita tidak tahu kapan ini akan ditutup. Belum lagi kita juga kesulitan meletakkan di mana stop loss-nya. Ya. Dan TP-nya biasanya juga tidak terlalu signifikan, lompatannya cuman katakanlah 20 pip begitu, kita menunggu berhari-hari. Belum lagi di saat-saat seperti itu pada umumnya spread akan melebar. Jadi memang setiap gap pada umumnya nantinya akan ditutup, tetapi tidak berarti kita harus melakukan order saat itu ya. Hati-hati, berbahaya. Satu lagi mengenai candle jumping. Tadi arti candle jumping sudah, makna umumnya sudah, apakah gap selalu ditutup sudah. Satu lagi yaitu di dalam candle lompat, di mana terjadi munculnya gap. Gap itu artinya jurang. Biasanya ada yang menyebut juga window, jendela, begitu ya. Di mana ketika muncul gap, berbeda dengan yang tidak muncul gap, karena lompat bisa ke dalam, misalkan menjadi candle harami, di situ tidak ada gapnya. Jadi ini misalkan tren naik, kemudian dibuka lompat naik dan menjadi candle bullish misalkan. Kemungkinan dia akan naik terus, kemudian akan kembali. Nah, saat kembali, candle sebelum lompat, ini disebut candle support resistance. Jadi seluruh candle, mulai dari high sampai low candle sebelum lompat ini menjadi candle support resistant. Anda bisa lihat contohnya. Lah di situ kesempatan ketika nanti harga setelah naik kemudian akan kembali, Anda bisa di sana menjadi area order, namun perlu lihat signal price action yang muncul ya. Jadi itu adalah disebut candle support resistant. Teman-teman, saya pribadi membagi candle jumping candlestick ini menjadi dua, yaitu model candle jumping yang membuat gap, ada celah, dan yang tidak membuat gap. Kemudian rata-rata yang tidak membuat gap itu, tidak membuat jendela atau jurang, itu menjadi pola-pola reversal biasanya ya. Nah, nanti seterusnya saya akan memberikan beberapa pola yang muncul dari candlestick
lompat ini, seperti counter attack, seperti Dakut cover atau pressing line, bahkan juga engulfing dan harami. Kita bertemu dalam video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share video ini, dan juga ikuti kanal-kanal media sosial XM Indonesia yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi.